Akhirnya diperlihatkan Xiaoyan dapat keluar dari lautan magma tersebut. Aula jiwa, tunggu saja, saya akan segera datang dan membalas semuanya, gumam Xiaoyan sambil berjalan keluar. Xiaoyan, jiwaku saat ini sangat lemah dan saya tak bisa muncul terlalu lama. Aku akan menyerahkan masalah memperbaiki jiwaku padamu. Kamu harus bertindak cepat karena aku tak bisa menunggu lama, ucap Tianhou Junji. Baiklah, aku Xiaoyan tak akan mengingkari janji, apalagi pada seseorang yang telah membantuku, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mulai memikirkan bahwa dia harus segera berangkat ke Central Flying dan segera dengan cepat memperbaiki jiwa Tianhou Junji karena ini akan menjadi kekuatan tambahan untuk melawan aula jiwa. Kamu bebas bertanya padaku apapun yang kamu ingin pelajari, aku akan senang hati mengajarkannya, ucap Tianhou Junji. Kalau begitu, aku akan sangat berterima kasih, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan segera memasuki gua yang ada di depannya. Dia bermaksud bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Sebelum dia berangkat ke Central Flying, di sana Xiaoyan mulai berlatih dan bisa menerobos ke tingkat 6 Do Huang. Xiaoyan juga terlihat berlatih teknik Do, penguasaan pengaliran tubuh bersama di dalam gua tersebut. Setelah memasuki latihan dan menerobos ke tingkat Do Huang bintang 6, Xiaoyan menyudahi meditasinya dan dia kemudian melihat sosok angin yang bertiup dari arah lubang menara api langit. Dan terlihat angin tersebut melesat menuju ke arah Xiaoyan dan ketika hembusan angin tersebut semakin dekat, Xiaoyan menyaksikan sebuah bayangan yang muncul. Dan ternyata itu adalah penatua pertama. Xiaoyan yang melihatnya sangat lega. Kemudian dia berkata, "Mengapa Anda datang ke sini?" tanya Xiaoyan. "Saya sangat khawatir, semua orang di luar sana juga sudah bertanya-tanya pada saya, makanya saya datang langsung ke sini untuk memastikan keadaan Anda," ucap penatua pertama. Kemudian penatua pertama juga merasakan Xiaoyan sepertinya sudah meningkatkan kekuatannya. Kemudian penatua pertama berkata, "Apakah Anda sudah menerobos ke bintang 6 Do Huang?" tanya penatua pertama. "Ya, kebetulan saya baru saja menerobos," ucap Xiaoyan. Lalu dengan segera Xiaoyan memberikan sebuah bayi api hati jatuh yang telah dia temukan pada penatua pertama. "Ah, kamu ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Bagaimana bisa Anda memberikan lagi api hati jatuh pada Permi Dalam? Bukankah Anda membutuhkannya untuk melawan aula jiwa?" tanya penatua pertama. "Anda jangan salah, ini bukanlah api hati jatuh yang saya miliki. Ini adalah sesuatu yang baru saya temukan dan sepertinya api ini masih bayi dan baru lahir. Akan sangat bermanfaat kalau Anda bisa merawatnya dan ini akan mengembalikan menara api langit seperti dulu lagi," ucap Xiaoyan. "Ah, benarkah itu? Jadi ini adalah api hati jatuh yang baru lahir." Terlihat penatua pertama sangat senang karena suka tidak suka Akademi Dalam mengalami kerugian besar setelah api hati jatuh di menara api langit dulu telah dimakan oleh Xiaoyan. "Ya, benar, dengan ini menara api langit akan aktif kembali seperti dulu," ucap Xiaoyan. Kemudian penatua pertama berkata, "Ada informasi tentang Han Peng. Rupanya dia bersembunyi dan mengambil alih lembah api iblis setelah kematian hantu tanah usir," ucap penatua pertama. "Ah, benarkah itu? Mari kita datangi dia secepatnya. Saya tak akan membiarkannya kabur hidup-hidup kali ini. Saya juga membutuhkan beberapa informasi darinya dan benar-benar harus membuatnya mati kali ini," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan dan penatua pertama segera keluar dari sana dan di luar Xiaoli terlihat sudah menunggu bersama dengan yang lain. Setelah Xiaoyan keluar, Xiaoli segera menghampiri Xiaoyan dan berkata, "Adik, setelah berapa bulan tak melihat Anda terlihat sudah semakin kuat rupanya," ucap Xiaoli. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian dia memandang Xiaoyi Xian dan Jian. Kemudian Xiaoyan berkata pada Jian, "Anda semakin cantik saja setelah tidak bertemu beberapa bulan ini," ucap Xiaoyan. "Ah, jangan merayu, kau benar-benar pergi sendiri dan meninggalkan kami bersenang-senang sendiri," ucap Jian.
Ah, kamu ini bagaimana bisa disebut dengan bersenang-senang? Lalu Xiaoyan bertanya, Xiao Yixian, bagaimana racun dalam tubuhmu? Tanya Xiaoyan. Tidak apa-apa, untuk sampai waktu ini aku masih bisa menekannya. Kemudian Xiao Yixian berbalik nanya, Anda sudah menerobos lagi? Cap Xiao Yixian. Xiao Yan hanya mengangguk, kemudian dia bertanya pada Xiao Li bagaimana informasi tentang Han Peng. Xiao Li menjawab, dia semakin menjadi-jadi. Sekarang dia mengundang beberapa paksi besar, di antaranya Kaisar Hitam, dan sosok Ling Santua juga rupanya mendapatkan undangan pertemuan darinya, ucap Xiao Li. Baiklah, kalau begitu kita juga harus segera bertindak. Undang semua paksi yang berkaitan dengan gerbang Xiao, suruh mereka mengumpulkan para ahli untuk kita menyerang lebah iblis, ucap Xiao Yan. Baiklah adik, saya akan lakukan, karena kalau kita tidak bergerak dengan cepat ini akan berbahaya jika dibiarkan. Gerbang Xiao kita akan terancam di wilayah Black Partner ini, ucap Xiao Li. Lembah Iblis Api juga adalah musuh bebuyutan Akademi Dalam. Kita akan kirim semua ahli Akademi Dalam untuk membantu Anda, ucap penatua pertama. Ah, syukurlah kalau begitu, ucap Xiaoyan. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya di lembah gunung yang luas, Xiaoyan dan yang lain memutuskan untuk berkumpul di sana dan bersiap-siap melakukan serangan. Tidak berselang lama, beberapa sosok manusia mulai berdatangan. Kepala Xiao, sudah beberapa tahun kita tak bertemu. Bagaimana keadaan Anda? Sepertinya Anda mengalami kemajuan yang pesat, ucap Tiwu. Ah, Kepala Ti, lama tidak bertemu. Saya baik-baik saja dan saya hanya beruntung, ucap Xiaoyan. Ah, Kepala Xiao, memang selalu mengejutkan saya, bisa membunuh 3 tetua lembah api iblis dan bahkan bersaing dengan seorang elit dojong. Hantu tanah kusir, Anda benar-benar idaman saya. Terlihat wanita seksi itu adalah Lusa. Benar sekali, apalagi gerbang Xiao sekarang semakin dikenal di seluruh wilayah ini. Benar-benar membuat saya bangga bisa menjadi bagiannya, ucap Ying Tua. Ah, kalian ini terlalu melebih-lebihkanku. Baiklah, kurasa kalian sudah tahu maksudku mengumpulkan kalian semua di sini. Dan kalian juga sudah tahu karakter saya. Jadi tak perlu saya jelaskan kembali. Yang pasti jika misi ini selesai, saya akan memberikan hadiah yang membuat kalian sangat puas, ucap Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, terlihat semuanya sangat bahagia. Kemudian Xiaoyan pun berkata, baiklah tanpa banyak cocot, mari kita segera berangkat, ucap Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain di tempat lembah api iblis, Han Peng sedang duduk di kursi dengan sejumlah orang dari paksi-paksi besar. Terlihat dengan senyuman sinis, Han Peng bergumam, Xiaoyan, dendam antara kita berdua tak akan ada habisnya. Mari kita selesaikan ini. Dan saya pikir yang baca cerita ini dan penonton yang mendengar video ini pastilah sudah bosan. Kita ribut lagi, tapi nggak ada yang mati, ucap Han Peng. Kemudian Han Peng segera berkata, tolong maafkan saya jika ada keterlambatan dalam mengundang dan menjamu kalian semua yang telah hadir. Sementara itu terlihat di aula tersebut sosok Mu Qianqing dan Ying Santua juga ada di sana. Kemudian Han Peng berkata kembali, aku pikir kalian semua sudah mendengar bahwa setan tanah kusir sudah mati oleh Akademi Dalam, ucap Han Peng. Aku tak mengira Tua Qian dan Tua Bai, dua iblis ini bersembunyi di Akademi Dalam. Dan sepertinya jika bukan karena luka yang diakibatkan oleh Kepala Xiao, setan tanah kusir akan bisa kabur meskipun dihadang oleh Tua Bai dan juga Tua Qian, Buba Mo Qianqing. Ah, jika bukan karena aku ingin mendapatkan air liur bodhisattva kembali, aku tak ingin mengambil resiko ini dan berhubungan lagi dengan anak kecil itu. Dia jelas-jelas sangat menakutkan, karakternya seperti kelinci kecil yang bisa memakan seekor harimau, gumam Ying Santua.
Kekuatan Akademi Dalam sudah berkembang pesat, apalagi dengan bantuan dari Kepala Xiao dan Gerbang Xiao. Jika ini terus berlanjut, semua yang ada di sini akan mengalami kerugian besar, ucap Han Peng. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah saya tahu apa rencana Tuan Han Peng? Ucap salah satu ahli yang ikut berkumpul di sana. Saya berencana untuk membuat aliansi dari semua vaksin di wilayah Black Carnal, karena dengan itu kita bisa menandingi Akademi Dalam dan Gerbang Xiao, ucap Han Peng. Terlihat semua orang terkejut saat mendengarnya, namun mereka menyadari jika ini terjadi dan bisa dilakukan, tentu mereka benar-benar bisa melawan Akademi Dalam dan juga Gerbang Xiao. Ketika semua orang terlihat setuju akan usulan Han Peng, tiba-tiba keributan di luar terdengar. Apa? Xiaoyan? Ucap semua orang yang berada di sana. Ah, Xiaoyan, tak kusangka Anda mempunyai nyali besar untuk datang langsung ke sini, ucap Han Peng. Terlihat Xiaoyan sudah tiba di sana. Kemudian melihat banyak orang, Xiaoyan pun berkata, saya kesini hanya untuk Han Peng dan lebah api iblis. Namun jika yang lain yang hadir di sini ikut campur, jangan salahkan saya kalau saya tak akan memberi kalian semua ampunan, ucap Xiaoyan. Kemudian ketika Han Peng akan memanggil semua penjaga, Xiaoyan menyadarinya dan dia pun berkata, tak usah repot-repot, saya sudah memakamkan semuanya dengan layak, ucap Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, semua orang sedikit terkejut. Han Peng kemudian dia bergumam, anak sialan ini ganas sekali rupanya dia, ucap Han Peng. Kemudian Han Peng berkata kembali, kamu sepertinya berniat untuk tak membiarkan satu orang pun hidup. Sombong sekali kau anak kecil di hadapan semua ketua paksi-paksi besar di wilayah Black Carnal, ucap Han Peng. Apakah tetua Mo Tianqing dan Ying San tua ingin berdiri di samping Han Peng? Tanya Xiaoyan sambil menatap tajam keduanya. Kepala Xiao, air liur bodhisattva adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika Anda memberikannya, saya dan Mo Tianqing akan segera pergi dan tak ikut campur untuk masalah ini, ucap Ying San tua. Ying San tua, kurasa ini adalah sesuatu yang berbeda. Namun jika Anda dan Mo Tianqing tetap memaksa, maka tak ada jalan lain untuk saya. Dan terpaksa saya harus membasmi kalian semua sampai ke akar-akarnya, ucap Xiaoyan. Kepala Xiao, Anda bukanlah tamu undangan, jadi kurasa Anda harus cepat pergi dari sini, ucap tetua emas dan perak. Mendengar ini, seketika Xiaoyan melesat dengan kecepatan yang super kilat dan menuju ke depan tetua emas dan tetua perak. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut melihat kecepatan dari Xiaoyan. Tak lama, Xiaoyan sudah berada di depan tetua emas dan tetua perak dan bersiap untuk menyerang mereka. Melihat ini, tetua emas dan tetua perak berkeringat dingin. Mereka tidak menyangka kecepatan Xiaoyan sebanding dengan elit Tozong. Kepala Xiao, maafkan kelancangan kami, tolong beri kami belas kasihan. Kami tidak menyangka Anda sudah berkembang pesat sejauh ini, ucap tetua emas dan tetua perak. Sialan, sepertinya keberuntungannya sangat besar. Kurasa kecepatan ini hasil dari mayat Master Por yang saya lelang waktu itu, ucap Mo Tianqing. Pemimpin Mo Tianqing, apakah anakmu baik-baik saja setelah melawan gadis racun? Tanya Xiaoyan. Mendengar ini, Mo Tianqing sangat kaget. Kemudian dia berkata, apakah Anda yang telah meracuni anak saya? Tanya Mo Tianqing. Dulu kamu adalah musuh saya, jadi wajar saya menggunakan sedikit cara untuk memberi Anda pelajaran, ucap Xiaoyan. Lalu Mo Tianqing berkata kembali, berikan aku penawar racunnya, ucap Mo Tianqing. Baiklah, aku akan memberikannya, namun dengan syarat kau tak boleh ikut campur dengan masalah ini, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Han Peng sangat cemas Mo Tianqing akan lepas dari aliansinya. Kemudian dia berkata, Mo Tianqing, jika anakmu diracuni, jangan khawatir. Saya akan melakukan cara untuk mengobatinya, ucap Han Peng. Di sisi lain, Xiaoyan hanya tertawa dan berkata, coba saja jika bisa, ini bukanlah racun yang biasa, tak seorang pun selain saya yang mempunyai penawarnya, ucap Xiaoyan.
Mendengar hal ini, Mo Tianqing berkata, apakah kamu bisa berjanji akan memberikan penawarnya? Ucap Mo Tianqing. Saya Xiaoyan membawa nama gerbang Xiao. Kata-kata saya bisa Anda pegang jika Anda tak ikut campur dengan masalah ini, ucap Xiaoyan. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini, ucap Mo Tianqing. Melihat mundurnya Mo Tianqing, Han Peng semakin murka. Kemudian dia berkata, dasar anak kecil licik, Anda menggunakan bermacam trik rupanya. Padahal pada awalnya saya akan membiarkan Anda hidup karena kita mempunyai guru yang sama. Namun karena Anda memaksa, saya akan kuburkan Anda di lembah iblis api ini, ucap Han Peng. Cocok lu. Terlihat Xiaoyan acuh tak acuh mendengarnya. Namun seketika Xiaoyan mulai pucat ketika Han Peng si pengecut malah memanggil pelindung Suan untuk keluar dan membantunya. Orang ini dari Aula Jiwa. Si Jingaba ini benar-benar berurusan dengan Aula Jiwa. Terlihat sekelompok Xiaoyan mulai khawatir. Tidak perlu khawatir, kurasa kemampuan pelindung Suan hanya di tingkat elit dozong, ucap penatua pertama. Xiaoyan, jangan pikir gerbang Xiao Anda mengetahui tentang semua informasi saya. Saya dari dulu sudah menjalin hubungan dengan Aula Jiwa, ucap Han Peng. Kemudian Han Peng berkata kembali, pelindung Suan, dia adalah Xiaoyan, salah seorang klan Xiao yang diinginkan oleh Aula Jiwa, ucap Han Peng. Dia ya, aku pernah mendengarnya dari pelindungmu, ucap pelindung Suan. Kemudian beberapa sosok hitam segera muncul dari balik kabut hitam di belakang pelindung Suan. Terlihat pelindung Suan berkata, semua utusan roh segera buat formasi 10 jiwa menelan, ucap pelindung Suan. Melihat ini, Xiaoyan kemudian berkata, semua hati-hati, sosok hitam di belakang pelindung Suan adalah tubuh spiritual yang telah dikendalikan olehnya, ucap Xiaoyan. Terlihat pelindung Suan tertawa dan berkata, ini adalah semua modal yang telah saya keluarkan hanya untuk menangkap Anda, Xiaoyan, ucap pelindung Suan. Kemudian di samping pelindung Suan, Han Peng berkata, bagaimana Junior Xiaoyan, apakah Anda puas atau tidak dengan hadiah saya ini, ucap Han Peng dengan penuh kegembiraan. Tidak menunggu waktu lama, kemudian pelindung Suan berkata, serang mereka, ucap pelindung Suan. Pertempuran pun dimulai. Terlihat semua kelompok Xiaoyan mengalami kesulitan karena efek pukulan mereka hanya berpengaruh sedikit terhadap tubuh spiritual. Dan lama-kelamaan ini akan menghabiskan tenaga mereka kalau mereka hanya bisa bertahan. Ini memang merepotkan, namun sepertinya aku mendapatkan sedikit pengetahuan tubuh spiritual ini tak akan ada habisnya. Dan untuk menghancurkan formasi ini mau tidak mau kita harus menghabisi pengendalinya. Dengan kata lain, jika pelindung Suan mati, roh ini akan hilang dengan sendirinya, ucap Xiaoyan. Tenang saja anak kecil, semua roh ini akan ketakutan ketika Anda mengeluarkan api hati jatuh karena api surgawi ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh para jiwa spiritual tingkat biasa, ucap Tianhou Junji yang tiba-tiba berbicara dalam hati Xiaoyan. Begitukah? Terima kasih informasinya, Tua Ho Junji, ucap Xiaoyan. Kemudian dengan segera Xiaoyan mengeluarkan api hati jatuh dengan bentuk serigala keluar dari tangannya. Seketika para roh jiwa yang melihatnya lalu terbirit-birit dan api surgawi yang berbentuk serigala tersebut mulai menghancurkan satu persatu roh jiwa. Sementara itu terlihat pelindung Suan masih tetap tenang dan berkata, saya tak menduga Anda mempunyai kemampuan seperti ini. Dan api hati jatuh yang Anda kuasai ini sedikit mengejutkan saya. Namun Anda jangan senang dulu, meskipun roh jiwa ketakutan ini semua tak akan menghentikan formasi 10 jiwa menelanku, ucap pelindung Suan. Kemudian pelindung Suan segera mengeluarkan jurus racun roh darah. Terlihat dari formasi tersebut keluar kembali roh jiwa darah yang segera menyerang kelompok Xiaoyan. Roh yang keluar semakin ganas. Kalau terus berlanjut, sosok roh jiwa yang paling ganas akan keluar nantinya, ucap penatua pertama.
Saat penatua pertama dan Xiao Yixian akan ikut membantu menghancurkan formasi tersebut, Xiaoyan berkata, "Kalian percayakan saja semuanya pada saya, karena kalau kalian bertindak lebih jauh, kurasa Yingzhan tua dan Han Peng tak akan tinggal diam," ucap Xiaoyan. Kemudian terlihat Xiaoyan segera membuat api bunga lotus skala kecil untuk menghancurkan para roh jiwa tersebut. Namun Tianhou Junji berkata, "Hentikan itu sekarang, jangan hancurkan mereka, roh jiwa mereka cukup kuat, saya membutuhkannya. Kusarankan Anda menelan roh ganas tersebut supaya saya nantinya bisa memanfaatkan dia," ucap Tianhou Junji. Roh jiwa ini sangat ganas. Bagaimana kalau saya menelannya? Nanti Anda tak bisa menanganinya. Ini akan sangat berbahaya, ucap Xiaoyan. Jangan khawatir, dengan kemampuan saya memang akan susah mengendalikannya. Namun saya akan meminjam api hati jatuh Anda untuk mengatasinya, ucap Tianhou Junji. Sementara itu, Pelindung Xuan berkata, "Xiaoyan, segera menyerahlah jika Anda tak ingin terluka lebih parah daripada ini," ucap Pelindung Xuan. Kemudian Pelindung Xuan berkata kembali, "Saya akan berbelas kasihan pada kalian semua, karena saya hanya menargetkan Xiaoyan, jadi kalian bisa pergi dengan tenang," ucap Pelindung Xuan. Mendengar hal tersebut, semua kelompok Xiaoyan hanya menampilkan wajah yang suram dan geram melihat kesombongan dari Pelindung Xuan. "Junior Xiaoyan, maafkan saya bila Anda berakhir dengan tragis. Ini adalah salah Anda sendiri. Datang ke sini dan mencari kematian Anda di sini," ucap Han Peng. Terlalu banyak kali cocot. Terlihat Xiaoyan segera mencoba menelan roh jiwa yang ganas tersebut. Sementara itu, di sisi lain, semua orang yang melihatnya sangat keheranan melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan yang melihat semua orang yang di pihaknya merasa khawatir. Kemudian Xiaoyan berkata, "Tenang saja, saya punya rencana." Seketika Xiaoyan menelan roh jiwa tersebut, dan di dalam tubuh Xiaoyan, Tianhou Junji mengambil alih pertarungan dan segera melawan roh jiwa yang ganas tersebut. Tidak berselang lama, Tianhou Junji berkata, "Xiaoyan, bantu aku segera." Kakek, apa yang mesti saya bantu? Bukankah kau sendiri yang ingin aku menelannya?" tanya Xiaoyan. "Sudahlah, cepat berikan energi spiritualmu padaku. Ternyata roh jiwa ini cukup merepotkan," ucap Tianhou Junji. Kemudian tak lama setelah Xiaoyan memberikan energi spiritualnya, kabut hitam dari formasi milik Pelindung Xuan bergejolak. Semua orang keheranan. Wajah Han Peng terlihat sedikit suram, menyadari ada sesuatu yang ganjal terjadi. Sementara itu, Mo Tianqing yang menyaksikan ini, dia hanya tertawa dan bergumam, "Untung saja saya tak terlibat. Saya saja sebagai dojong tak punya kemampuan untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun sepertinya Kepala Xiao mempunyai kemampuan ini," ucap Mo Tianqing. Di sisi lain, Pelindung Xuan mulai kehabisan tenaga menahan formasi buatannya yang akan segera hancur. Kemudian dia berkata, "Bocah tengik, apa yang kau rencanakan?" Dan dari hati Xiaoyan, Tianhou Junji berkata, "Anak kecil, aku sudah menyegel jiwa yang ganas ini. Namun kekuatan saya akan segera habis, saya akan tertidur," ucap Tianhou Junji. Kemudian dengan lemah, Tianhou Junji berkata kembali, "Anda harus segera mengumpulkan obat untuk menyempurnakan roh saya. Karena saya hanya mempunyai 10 hari untuk dibangunkan kembali," ucap Tianhou Junji. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit kaget. Kemudian dia berkata, "Apa 10 hari? Bahan apa saja yang harus diperlukan?" tanya Xiaoyan. "Anda bisa mencarinya, namun jika Anda tak mampu, saya tidak masalah. Bertemu dengan Anda meskipun sebentar cukup membuat saya puas," ucap Tianhou Junji. "Jangan khawatir, Anda tidurlah, saya pasti akan membangunkan Anda kembali," ucap Xiaoyan. "Baiklah, itu memang sesuatu yang saya harapkan," ucap Tianhou Junji. Dan di sisi lain, terlihat Pelindung Xuan sangat marah dan berkata, "Kembalikan roh jiwa ganas padaku, bocah temik," ucap Pelindung Xuan. "Pelindung Xuan, Anda tak akan bisa bernegosiasi dengan bocah tengik itu. Dia adalah bocah tengik yang sangat licik," ucap Han Peng. "Kau diam saja," ucap Pelindung Xuan yang marah kepada Han Peng. "Sekarang kau jawab, akan mengembalikannya atau tidak?" tanya Pelindung Xuan.
Kalau Anda membunuh Han Peng, saya mungkin bisa memikirkannya kembali, ucap Xiaoyan dengan nada ejekan. Mendengar ini, terlihat Lindung Xuan sangat murka. Dia segera mengeluarkan 10 jiwa spiritual kembali untuk menyerang Xiaoyan. Dan dengan mudah Xiaoyan dapat melenyapkan semua roh jiwa itu. Kemudian dia berkata, karena Anda telah jauh-jauh datang ke sini, maka saya tak akan membiarkan Anda kembali ke aula jiwa, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Mulai merasa terancam, Pelindung Xuan segera menghampiri Han Peng. Kemudian dia berkata, ayo bantu aku, kita habisi anak ini bersama, ucap Pelindung Xuan. Namun kemudian tanpa diduga Han Peng membunuh dan menusuk Pelindung Xuan dari belakang sambil berkata, Anda sudah kalah, semua roh jiwa Anda dapat dikalahkan oleh Xiaoyan. Jadi lebih baik Anda berikan jiwa Anda pada saya, dengan itu saya akan membalaskan dendam Anda pada Xiaoyan. Dan aula jiwa tentu akan mengira Anda mati oleh Xiaoyan, ucap Han Peng. Dan terlihat tubuh Pelindung Xuan kini sudah tidak terlihat tanda-tanda kehidupan setelah menerima serangan dari Han Peng yang tiba-tiba. Oke sedulur, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dibantu like, komen,